Aceh Jaya, Kabupaten hasil pemekaran Aceh Barat, kini terus berbenah. Seiring dengan keindahan alam dan pesona wisata yang dimiliki kabupaten ini, membuat berbagai sisi pembangunan kian bangkit dan menjadi semangat yang menjanjikan bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pemandangan alam sepanjang perjalanan menuju Kabupaten Aceh Jaya terlihat hamparan sawah dan bukit yang menjulang, dilengkapi dengan aktivitas penduduk sehari-hari sehingga membuat kabupaten ini kian menarik perhatian. Sehari-harinya, penduduk di Kabupaten Aceh Jaya menekuni bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Tak heran jika melihat hamparan sawah yang luas terbentang, terlebih di saat musim tanam padi di sawah, penduduk di Kabupaten Aceh Jaya turun ke sawah untuk melakukan aktivitas rutinnya menanam padi secara tradisional, namun memberikan hasil yang maksimal. Padi yang ditanam pada suatu lahan yang luas dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Setiap melakukan tanam padi, para petani melakukannya secara bersama-sama. Padi yang ditanam selain pada lahan sawah hijau yang luas, juga menggunakan tray atau tempat berupa kayu dengan ukuran sekitar 1 kali 1,5 meter persegi yang dimanfaatkan untuk menanam bibit padi agar dapat membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan bibit padi untuk penanaman. Dalam proses tanam padi di Kabupaten Aceh Jaya ini menggunakan peralatan tradisional dan dengan bantuan perairan melalui irigasi. Dengan air yang berlimpah, memudahkan petani untuk terus bekerja, sehingga hasil panen pun sangat memuaskan. Hamparan sawah hijau yang luas membentang ini tampak masyarakat melakukan aktivitasnya bersama-sama agar hasil yang didapatkan pun lebih maksimal. Padi yang telah berhasil ditanam kini dapat dipanen. Hasilnya pun sangat menggembirakan. Selain sesuai dengan yang ditargetkan, harga gabah pun yang meningkat sehingga mendapatkan hasil panen dari 1 hektar sawah sekitar 4,5 ton padi. Hasilnya memuaskan, kemudian pengairannya pun pas, pupuk
juga pas. Kemudian panennya pun hasilnya memuaskan. Nah, kemudian harga gabah sekarang pun meningkat juga dengan sekitar yang dibeli dari petani 3.900 per kilo. Hasil dalam 1 hektar rata-rata 4,5 lah sekarang. Hamparan sawah inilah yang dijadikan masyarakat sebagai lahan yang terus diolah untuk memberikan hasil pertanian yang membanggakan dari Kabupaten Aceh Jaya. Potensi pertanian yang tersebar di kabupaten ini dengan luas lahan sekitar 30.000 hektar untuk kawasan nabati dan hewani. Untuk kawasan pertanian secara optimal digunakan sekitar 4.000 hektar dan yang intensif sekitar 6.000 hektar untuk lahan pertanian yang tersebar di Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Potensi pertanian di Aceh Jaya secara luas, baik komoditi pangan nabati dan juga hewani yang tersebar di sepanjang Aceh Jaya ya. Ini lebih kurang ada sekitar 30.000 hektar. Sebagian untuk komoditi tanaman keras, sebagian untuk komoditi pangan biji-bijian seperti padi, kedelai, ya, jagung dan juga palawija. Jadi berkenaan dengan pangan yang berkenaan dengan serial yaitu padian. Ya, di sini di Aceh Jaya ini ada sekitar 13.000 hektar. 13.000 hektar yang intensif hanya sekitar 6.000 hektar. Itu 4.000 yang optimal. Jadi dari 4.000 ini tersebarlah di 9 kecamatan. Insya Allah dari 4.000 hektar ini yang dianggap lahan yang sudah optimal, dengan dukungan perilaku masyarakatnya mau mengolah tanah lebih dari 1 kali. Padi yang dipanen biasanya dilakukan secara bergotong royong. Ada juga masyarakat yang memiliki sawah sendiri. Namun terdapat juga sawah yang menggunakan tenaga masyarakat dengan upah minimal 50.000 per hari. Padi yang telah selesai dipanen dikumpulkan dan diikat menjadi satu, untuk kemudian dibawa ke tempat yang telah dipersiapkan. Petani yang melakukan pemotongan padi kebanyakan adalah kaum wanita, namun kaum pria juga turut serta. Dengan membawa hasil panen ke tempat pengumpulan padi, tampak kebahagiaan terpancar di wajah para petani. Hal ini disebabkan karena hasil panen yang memuaskan.
Masyarakat sangat antusias dengan adanya mesin perontok padi yang dapat menampung tenaga kerja minimal sebanyak 3 orang. Padi yang telah dikumpulkan dari sawah kemudian dibawa ke kilang padi dengan menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 3. Mesin perontok padi sangatlah membantu masyarakat dalam memudahkan kerja mereka untuk memisahkan padi yang telah dipanen. Mesin ini digunakan secara bersama-sama. Setelah selesai memanen, padi yang telah dipisahkan dari jerami dimasukkan ke dalam goni atau karung beras untuk kemudian dilakukan penggilingan padi hingga menjadi beras dan dapat dijual ke pasar atau untuk dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Melihat hasil panen yang sangat memuaskan, tentunya pemerintah daerah terus melakukan pembenahan dalam berbagai sisi untuk menunjang terlaksananya kawasan Calang Aceh Jaya sebagai kawasan lumbung padi yang sehat dan terus meningkat. Untuk itu, upaya kebutuhan air bagi persawahan juga menjadi tugas penting yang harus selalu diperhatikan. Kelebihan dari pompanisasi ini itu dapat memanfaatkan sumber air dimanapun saja, meskipun permukaan sumber air dengan sawah lebih rendah sumber air, lebih tinggi sawah. Jadi karena membutuhkan, bisa kita angkat air yang permukaan rendah ke permukaan tinggi, karena dibantu dengan pompa. Pompa celup ini, dia langsung pompanya masukin ke air dengan kabel listrik, dikonek listrik, apalagi dengan listrik saya sampaikan tadi 98% tersedia di Aceh Jaya. Jadi tidak ada di kendala persoalan listrik, menempatkan pompa di mana saja. Inilah kelebihannya. Jadi kalau misalnya daerah sumber air lebih tinggi seperti di pegunungan, itu namanya gravitasi. Bisa kita buat embung, dam, kemudian kita buat pipa, kita antarkan ke saluran pembawa seperti primer atau sekunder. Ini yang saya tanggapi bahwa kelebihan dari pompanisasi ini bisa memanfaatkan air yang permukaan di bawah bisa ditarik, diangkat ke persawahan untuk lebih mempercepat produktivitas. Aceh Jaya membenahi bidang pertanian dengan menggunakan sistem pompanisasi agar sumber air yang terdapat di Muara Tangsi dapat mengalir hingga ke persawahan di tiap perkampungan.
Dengan kapasitas pompa celup yang digunakan tersebut, dapat mengatasi persoalan sumber air dari kawasan yang lebih tinggi, yakni dari kawasan sumber air berada hingga ke persawahan, sehingga memudahkan proses pengairan sawah tersebut. Sistem pompa nisasi ini sudah berjalan sejak tahun lalu. Dengan kapasitas 3 unit yang mengairi lahan seluas 75 hektar. Dan tahun 2015, dari 8 unit dapat mengairi pada lahan seluas 200 hektar. Sistem pompanisasi yang dicelupkan ke dalam air ini menggunakan bantuan aliran listrik telah menjadi sarana dan sistem dalam melancarkan proses pertanian di Calang, Kabupaten Aceh Jaya. 25 hektar program untuk Kampung Depan Darah. Sehingga ada dana lebihnya bisa kami manfaatkan tercapai 35 hektar program nanam jagung Depan Darah. Sehingga masyarakat ada yang menyampaikan sama saya sebagai ketua kelompok, siap panen ini mau dilanjutkan lagi, sekitar ada tanah kurang lebih 40 hektar lah, untuk nanam untuk lahan jagung desa Depan Darah. Sudah panen, bahkan yang beli jagung, bibit jagung datang ke kampung untuk beli jagungnya. Maka sehingga masyarakat Depan Darah yakin 100% untuk nanam jagung. Karena kalau kami ini, kalau masalah jagung, gampang, nggak susah, nggak rumit seperti tanaman-tanaman lain. Maka masyarakat Depan Darah yakin tanam jagung. Aceh Jaya merupakan sektor yang potensial terhadap pengembangan pertanian. Selain padi, jagung juga menjadi hasil tanaman andalan yang membanggakan di kawasan ini. Penanaman jagung ratusan hektar di beberapa kecamatan menjadi program pemerintah melalui berbagai upaya dalam penyuluhan dan pendampingan kepada petani untuk pengembangan penanaman jagung tersebut. Selain dari program pompanisasi yang dicanangkan oleh Pak Bupati Aceh Jaya, yang membawa perubahan yang signifikan, yang tadinya masyarakat hanya menggunakan sumber air dari hujan, dan sekarang dari sumber air dari sungai yang melimpah di Aceh Jaya sudah bisa kita manfaatkan, dan masyarakat semua sudah bisa tanam 2 kali dalam setahun. Yang kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain memang sangat ketinggalan. Jumlah irigasi yang teknis saja di Aceh Jaya itu hanya 415 hektar yang ada di Kecamatan Pangan. Dan selebihnya irigasi desa seluas 2.500 hektar, dan tahun ini mudah-mudahan bisa bertambah menjadi 6.000 hektar yang sudah bisa kita airi. Tanah yang begitu subur, juga lahan sekitar 700 hektar ini begitu luas dan menjadi harapan bagi masyarakat untuk terus bekerja dengan sebaik-baiknya, hingga dapat meningkatkan berbagai sisi baik dalam kualitas hasil tanaman jagung, juga peningkatan di sisi penjualan jagung ke daerah-daerah lainnya. Yang kita lihat ini adalah bantuan
jagung dari sumber dana APBN berjumlah semua 700 hektar totalnya. Dan masyarakat di sini ini sudah terbiasa. Ini panen ini tanam lagi jagung, panen jagung tanam jagung buat sementara. Dan petani juga mengharapkan nantinya lahan ini bisa diairi. Dan tahun ini juga di tempat ini akan kita bangun 1 unit pompanisasi sehingga setelah tanam jagung bisa mereka menanam padi. Jadi ada 2 pilihan masyarakat. Apakah masyarakat memilih padi sudah barang tentu nantinya akan diisi dengan tanaman jagung. Padi 2 kali, jagung sekali, atau padi 2 kali, jagung sekali. Kita harapkan demikian. Masyarakat petani dapat melakukan 2 kegiatan di lahan yang sama, yakni menanam padi dan jagung, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dalam memenuhi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Dengan adanya irigasi menggunakan pompanisasi ini, pemerintah setempat terus berupaya melakukan pengembangan di sektor pertanian pada lahan yang selama ini tidak potensial agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Calang Kabupaten Aceh Jaya. Dalam 1 tahun, telah dilakukan sebanyak 2 kali penanaman padi dan sekitar 3 kali untuk penanaman jagung. Dengan sistem irigasi menggunakan pompanisasi pada lahan pertanian yang luas di Kabupaten Aceh Jaya ini, diharapkan dapatlah terus meningkatkan hasil-hasil pertanian dan sekaligus mendorong perekonomian dan pembangunan di berbagai sektor. Teruslah semangat untuk berkarya dalam berbenah, Aceh Jaya maju terus mengisi pembangunan.